Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Agus Suwandi, juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara. Pada hari ini kembali akan menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Rekan-rekan media serta masyarakat yang saya hormati, kami laporkan sampai pada tanggal 2 April ya, sampai tadi malam kami mengumpulkan data dari 5 kabupaten kota untuk orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 304 orang ya, yang tersebar di 5 kabupaten kota. Di Tarakan ada 92, kemudian di Malinau ada 65, di Nunukan ada 76, di Tanah Tidung ada 45, dan di Bulungan ada 26. Kemudian untuk pasien dalam pengawasan atau PDP, sampai tadi malam kami mengumpulkan data berjumlah 10 orang yang dalam perawatannya. Terdiri dari 5 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Tarakan, kemudian 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan, dan 4 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sumarno Sastro Atmojo, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, untuk kasus negatif ya yang telah kita terima dari hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya, kita telah sampai saat ini kita telah menerima 12 sampel yang dinyatakan negatif. Dan sampai kemarin, seperti yang telah kami rilis sebelumnya, kami telah menyampaikan bahwa telah ada 6 kasus positif ya yang kita laporkan, yang 2 orang pertama itu yang telah kita sampaikan beberapa hari yang lalu, yang ada di Tarakan dan di Kabupaten Bulungan. Dan kemarin juga ada 4 kasus baru di Kabupaten Nunukan ya, yaitu dari jamaah tablik. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, kami telah menerima juga informasi hasil pemeriksaan sampel dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Ini perlu kami sampaikan, dan dengan berat hati dan permohonan maaf kepada keluarga yang bersangkutan. Ini untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama, sehingga kami di gugus tugas baik di provinsi maupun di kabupaten lebih mudah untuk melakukan kontak tracing ya, serta memantau risiko-risiko yang mungkin terjadi penularan. Kami sampaikan bahwa dari pemeriksaan sampel jenazah yang telah meninggal pada tanggal 1 April tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Tanjung Selor, sampel yang kami periksa adalah sampel swab orofaring dan swab nasofaring yang telah kami kirimkan ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan pada tanggal 1 April tahun 2020, dan telah dikirimkan hasil bahwa untuk sampel jenazah tersebut terindikasi positif COVID-19. Kemudian kami juga menerima lagi 1 tambahan untuk kasus positif, yaitu dengan inisial DS, laki-laki usia 20 tahun, yang juga telah dirawat atau diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Selor mulai tanggal 28 Maret yang lalu ya. Dan saat ini juga masih dalam perawatan.
Dengan demikian, untuk tambahan kasus positif sampai saat sekarang kita mendapatkan 2 sampel baru yang telah terindikasi positif ya. Yang pertama tadi dari sampel jenazah, dan yang kedua adalah dari sampel yang sedang PDP di Rumah Sakit Umum Tanjung Selor. Bapak Ibu dan masyarakat yang saya hormati, dalam hal ini kami juga perlu menyampaikan agar tidak ada kesimpang siuran dalam pengertian PDP, ODP, OTG ya, yang ada di pedoman yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan pada revisi yang keempat. Dalam hal ini kami sampaikan bahwa yang dinamakan pasien dalam pengawasan atau PDP, dalam hal ini mungkin juga disebut dengan suspek, bahwa itu adalah orang yang dengan infeksi saluran akut ya, pernapasan akut, yaitu dengan ada gejala demam atau riwayat demam, kemudian disertai gejala salah satu penyakit atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk atau sesak nafas atau sakit tenggorokan atau pilek atau pneumonia baik ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Kemudian juga orang yang demam atau riwayat demam pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala yang memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, dan orang dengan ISPA atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi ini agar tidak salah dalam menafsirkan yang dinamakan PDP, suspek itu yang memang telah memiliki gejala-gejala tersebut, dan ini pastinya kita akan lakukan isolasi di rumah sakit. Kemudian orang dalam pemantauan atau ODP itu orang yang mengalami demam ya, atau riwayat demam atau adanya gejala gangguan sistem pernapasan, pilek atau sakit tenggorokan atau batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara yang melaporkan transmisi lokal. Transmisi lokal ini dimaksudkan adalah penularan setempat. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus yang terkonfirmasi. Ini dinamakan orang dalam pemantauan. Untuk orang dalam pemantauan ini kita tidak melakukan isolasi, tetapi dilakukan isolasi mandiri dengan pemantauan oleh tenaga kesehatan ya, selama 14 hari. Kemudian ada istilah orang dengan tanpa gejala atau OTG. Itu seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala atau OTG ini adalah merupakan kontak erat dengan kasus terkonfirmasi COVID-19. Itu ada 3 istilah yang kami sampaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada kesalahan yang mengkategorikan seseorang apakah dia PDP, ODP atau OTG. Bapak Ibu masyarakat sekalian yang saya hormati, kami dari gugus tugas baik provinsi maupun kabupaten segera bertindak untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan kepada kami untuk memfasilitasi para kontak erat dari kasus konfirmasi positif ya, yang telah ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kami dalam hal ini menyampaikan agar selain dari petugas kesehatan yang mencari data untuk kontak erat tersebut, mohon juga ada partisipasi secara mandiri bagi masyarakat yang merasa telah melakukan kontak secara erat ya, dengan kasus-kasus positif terkonfirmasi selama 14 hari sebelumnya. Dimohon untuk melapor ke Dinas Kesehatan setempat, dan kami mengumumkan untuk
wilayah Tanjung Selor dan sekitarnya, bahwa gugus tugas akan membuka posko pemeriksaan COVID-19 yang dikhususkan memang bagi mereka yang telah kontak erat ya dengan kasus-kasus terkonfirmasi selama 14 hari sebelumnya, atau yang telah memiliki risiko-risiko ya, terutama perjalanan dari wilayah terkonfirmasi, wilayah transmisi lokal ya, atau wilayah zona merah. Dipersilakan kepada Bapak Ibu atau masyarakat datang ke posko yang kami siapkan mulai besok hari Sabtu tanggal 4 April tahun 2020 di Badan Diklat atau BPSDM Kabupaten Bulungan, Jalan Agatis ya, di samping Telkom atau di samping Telkom ya, Telkom Kabupaten Bulungan. Nanti di sana kita akan melakukan screening dan siapa nanti yang akan dilakukan pemeriksaan atau tindakan-tindakan yang lain oleh tenaga kesehatan. Kita akan membuka ini pada pukul 9 pagi hingga pukul 13 siang selama 3 hari pertama. Kita melihat kondisi selanjutnya, tetapi pada 3 hari pertama mulai hari Sabtu, Minggu, dan Senin kita akan membuka posko pemeriksaan di Badan Diklat atau BPSDM Kabupaten Bulungan. Mohon kepada para kontak erat ya, pada kasus-kasus yang terkonfirmasi positif bisa menggunakan kesempatan ini untuk berpartisipasi dan melaporkan atau memeriksakan diri ke tempat yang telah kami tetapkan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, terakhir kami tetap menghimbau agar selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama cuci tangan dengan sabun yang terbukti sangat efektif untuk menghilangkan virus yang telah menempel di tangan kita. Juga mandi secara rutin dan lebih sering, kemudian meningkatkan imunitas dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan suplemen sesuai kebutuhan, baik yang suplemen-suplemen yang dijual di pasaran atau mungkin herbal ya, tapi tentunya dengan yang telah direkomendasikan tingkat keamanannya. Kemudian juga tetap selalu menghindari berkumpul dengan orang banyak agar tidak terjadi transmisi antar orang per orang. Dan anjuran pemerintah untuk selalu berada di rumah, ini juga mari kita terapkan bersama-sama agar kita bisa menghindari kontak-kontak dengan orang lain. Bagi yang merasa diperlukan untuk isolasi secara mandiri, kami juga sangat menghargai itu, dan silakan berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk anjuran-anjuran yang lainnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami memohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan ini semata-mata kami sampaikan untuk kebaikan bersama sehingga masyarakat kita semua bisa terhindar, bisa mencegah dan mengendalikan masalah COVID-19 di Provinsi Kalimantan Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.